Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Danis. Dan di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tayamum serta menjelaskan tata cara tayamum. Yang pertama, definisi tayamum. Tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan menggunakan debu atau tanah yang suci, disertai niat dalam hati karena Allah sebagai pengganti wudu. Selanjutnya, syarat-syarat tayamum. Yang pertama, tayamum hanya boleh dilakukan jika tidak ada air. Yang kedua, jika ada uzur tertentu, contohnya jika terkena air tidak bisa karena sedang sakit atau semacamnya. Lalu yang terakhir, tayamum harus menggunakan tanah dan debu yang suci. Selanjutnya, rukun-rukun tayamum. Rukun-rukun tayamum ada 4. Yang pertama, niat dalam hati karena Allah. Yang kedua, mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan. Dan yang terakhir, berurutan. Adapun pembatal-pembatal tayamum ada 4. Yang pertama, ketika menemukan air. Ini kita ambil contoh, misal kita sudah dalam keadaan bertayamum, lalu kita sholat, dan saat kita sholat tiba-tiba airnya itu sudah muncul kembali. Dan saat airnya muncul kembali itu otomatis tayamum kita pun batal, sehingga kita harus berwudu dan mengulang sholat kita. Yang kedua, hilangnya uzur, yaitu uzur kita bisa jadi hilang karena sudah sembuh atau semacamnya. Yang ketiga, pembatal-pembatal wudu atau sesuatu yang membatalkan wudu. Dan yang terakhir, murtad. Selanjutnya ada tata cara tayamum. Di sini kita langsung praktek. Yang pertama, niat dalam hati karena Allah. Lalu selanjutnya menepukkan kedua telapak tangan ke daerah yang terdapat debu atau tanah yang suci. Seperti ini. Lalu jika ada debu yang berlebih, kita bisa tiup. Selanjutnya mengusap wajah. Lalu mengusap kedua pergelangan tangan. Lalu ada khilaf ulama terkait tayamum ini. Yang persoalan yang sering didebatkan oleh banyak orang adalah apakah tayamum perlu hingga sampai siku atau tidak. Yang pertama, khilaf ulama dari Hanafiyah dan Malikiyah. Beliau menjelaskan bahwa mengusap tangan hanya sampai pergelangan tangan, karena beliau mengambil hadis dari Ammar bin Yasir yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bertayamum lalu beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Muttafaqun alaih. Selanjutnya, pendapat yang kedua ada dari Syafi'iyah dan Hanabilah. Beliau mengungkapkan bahwa bertayamum harus sampai siku, dikarenakan beliau menjelaskan tayamum ini adalah kias dari wudu. Artinya elemen-elemen yang ada di tayamum itu serupa dengan wudu. Lalu beliau mengambil potongan surat dari surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya dan tanganmu sampai ke siku. Lalu pendapat yang roji atau yang kuat di sini adalah pendapat pertama atau pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, karena hadis sahih mendukung pendapat ini, yaitu hadis dari Bukhari dan Muslim. Selanjutnya dikarenakan kias pada pendapat kedua kurang tepat, karena tayamum adalah rukhsah, yaitu tayamum itu lebih ringan daripada wudu.
Selanjutnya ada dalil disyariatkannya tayamum. Di surat Al-Maidah ayat 6 Allah berfirman yang artinya, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah wajahmu dan tanganmu itu dengan tanah. Selanjutnya ada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan alat bersuci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya sebagai penutup, hikmah tayamum diantaranya adalah tayamum menunjukkan bahwa agama Islam itu mudah, yang artinya di saat kita ada uzur tertentu untuk tidak bisa menggunakan air, kita bisa menggunakan tanah untuk bersuci. Yang kedua, menjadi rukhsah atau keringanan bagi yang kesulitan menggunakan air. Dan yang terakhir, menjaga ibadah agar tetap berjalan meskipun tidak ada air. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.